Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah. Amma ba'du. Hari ini tanggal 1 Juni tahun 2022 diperingati dengan Hari Lahir Pancasila. Penetapan Hari Lahir Pancasila ini ditetapkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 24 tahun 2016. Nah, Pancasila ini merujuk pada 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Dan pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyebutkan ada 5 konsep dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, permusawarahan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Nah, kali ini memperingati hari lahir Pancasila ini, Kang Fakih Abdul Qadir menulis Pancasila adalah syariat Allah Subhanahu wa taala di website Mubadalah ID. Ini di website Mubadalah ada di halaman pertama di picture ya. Nah, Kang Fakih menuliskan bahwa Pancasila adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa sih bahwa Pancasila itu adalah syariah Allah Subhanahu wa taala yang banyak kalangan konservatif bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariah, Kang Fakih. Nah, ini seperti apa? Kang Fakih menulis Pancasila adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kang Fakih. Ya, terima kasih Kang Dul. Saya kira kita Hmm. harus tentu saja berangkat dari narasi yang selama ini kita dengar bersama-sama bahwa minimal ada 3 kelompok ya yang berbicara tentang Pancasila ini. Pertama adalah mereka yang bilang bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Pancasila itu dari manusia, kalau Islam dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Hmm. wa taala. Ini kelompok yang pertama yang sering kita dengar, mungkin lantang. Nah, kelompok yang kedua adalah mereka yang mengatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jadi karena Pancasila ini kan berbicara tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, persatuan, dan permusyawaratan yang semuanya adalah ada dalam Islam, karena itu tidak bertentangan. Kelompok yang ketiga justru lebih kuat lagi, yang mungkin sedikit orangnya tapi banyak ulama berkata demikian, diantaranya Kiai Hafidz Muhajir dari Situbondo, seorang usul fikih, ulama, dan pengurus PBNU, itu mengatakan bahwa bisa jadi Pancasila adalah bukan hanya tidak bertentangan, tetapi Islam itu sendiri. Jadi syariah Allah itu sendiri kalau dalam bahasa saya. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita merujuk misalnya pada ayat surat Al-Maidah yang sangat dikenal oleh pihak kelompok pertama sebagai ayat pentingnya bertahkim atau pentingnya merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surat Al-Maidah itu ada 3 tempat ayat ya, 44, 45 dan 47 itu mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum, tidak merujuk, tidak mengambil dari bima dengan sesuatu. Nah, ini kan sesuatu artinya. Anzala yang diturunkan Allahu oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Di ayat yang kelima disebutkan faulaika humud dzalimun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Nah, sementara ayat berikutnya pada ayat 47 disebutkan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah itu adalah orang fasik. Jadi dianggap sebagai orang kafir
orang fasik dan orang yang zalim, bagi orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang diturunkan oleh Allah itu? Kan kata-katanya kan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Bahasa Qur'annya sesuatu. Nah, bagi kelompok yang pertama, sesuatu ini artinya Quran. Sesuatu ini artinya adalah wahyu Al-Quran. Nah, padahal kalau kita rujuk kepada ayat ini, itu Quran bicara tentang Taurat. Di ayat yang kita sebutkan, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Jadi justru Al-Quran di sini sedang bicara tentang Taurat. Ayat berikutnya tentang Injil bahkan. Jadi bukan tentang Quran langsung. Tapi kalau kita lihat kata-kata ma yang artinya nakiro atau sesuatu yang sangat luas, maka tentu saja tidak hanya Taurat, tidak hanya Injil, tapi termasuk Quran. Nah, termasuk apa? Ya termasuk semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya tentang syariat misalnya, tentang hukum-hukum, tapi tentang apapun yang ada dalam Al-Quran, yaitu keadilan misalnya. Lalu kemudian juga adalah kemaslahatan, itu kan juga disebutkan dalam berbagai ayat tentang kebaikan, tentang khair, tentang al-birru, tentang persatuan, al-wahdah, itu kan yang menjadi isi dari Pancasila itu semua adalah bagian dari Al-Quran dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya saya setuju dengan beberapa kiai yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Islam itu sendiri, atau bahasa saya Pancasila adalah syariah Allah yang diturunkan, karena Allah menurunkan itu tidak hanya berupa wahyu literal yang ada Quran, ada Injil, ada Taurat, tapi juga seluruh prinsip-prinsip kemanusiaan yang di dalam Al-Quran juga ada, yaitu keadilan misalnya, ketuhanan misalnya, itu kan jelas-jelas prinsip Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berbicara lebih lebar bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya Qur'aniyah, tapi juga kauniyah. Jadi ayat Allah itu kan luas sekali, seluas samudra, bahkan disebutkan itu kita tuh tahu ayat Allah itu hanya sebesar satu tetes, kalau ibaratnya adalah tinta, satu tetes air di lautan, sementara ilmu Allah itu seluas samudra itu, jadi sangat sedikit. Kenapa? Karena ya ayat itu tidak terbatas ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Quran, tapi juga ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada dalam semesta ini yang sangat luas itu. Nah, karena itu kami atau saya secara pribadi dan teman-teman misalnya di Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu ya meyakini bahwa Pancasila dengan isinya tentang ketuhanan, satu, kedua tentang kemanusiaan, ketiga tentang persatuan, keempat tentang permusyawaratan, dan kelima tentang keadilan sosial adalah Islam itu sendiri, adalah syariah Allah itu sendiri yang memang diturunkan, karena ayat tentang 5 hal itu ya banyak, hadis tentang itu juga banyak, dan tentu saja ini adalah esensi dari agama Islam. Karena itu ya ini syariah dan ini harus dijaga bersama, bagaimana agar betul-betul hidup dan ada dalam kehidupan nyata kita. Jangan sampai Pancasila kemudian dikebiri baik oleh pemerintah, oleh pejabat, oleh oligarki, oleh pengusaha, atau oleh mereka orang kaya, atau oleh orang lain yang akhirnya tidak memberikan keadilan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Kiai, ini di kelompok tadi ya yang Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Nah, mereka itu melihatnya dari mana, kan? Ya, melihatnya karena ini kan disusun secara secara nyatanya kan oleh manusia solusinya. Jadi karena disusun oleh manusia kan beda dengan Quran, tentu saja beda. Jadi kalau Quran itu kan diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, jadi kan jelas. Nah, sementara Pancasila kan disusun oleh Soekarno bersama teman-teman, lalu disahkan, maka dianggap ini produk manusia. Produk manusia. Nah, padahal ya manusia ketika menyusun itu kan nilainya bisa dari Quran. Seperti sekarang itu kan ada perbankan, ada
kehidupan sosial ini banyak sekali kita bikin Mhm. kesepakatan. Pada masa Nabi ada Sulhul Hudaybiyah, ada Mhm. Hilful Fudul, ada Piagam Madinah, itu kan dibikin kesepakatan dengan berbagai kelompok. Ada kelompok, bahkan ada kelompok non muslim. Ada di Madinah ada Yahudi, ada Aus dan Khazraj dan lain sebagainya yang itu bikin kesepakatan. Mhm. Ketika bikin kesepakatan itu ya bukan turun langsung dari Quran, tetapi isinya itu semangat dari Quran itu sendiri. Jadi ketika mereka, ya ini kan pada akhirnya nanti ijtihad ulama ya dianggap manusia nantinya. Kalau manusia berarti Bukan Quran. bukan Quran, jangan. Kan padahal saya kira ya tidak demikian. Karena kan yang dilihat kan al-hikmatu dholatul mu'min, kata Nabi. Kebaikan itu atau wisdom, kebijaksanaan itu adalah milik kita semua dari manapun datangnya. Mau dari manusia, mau dari tafsir, mau dari bangsa manapun, itu adalah milik kita. Karena kebaikan itu adalah nama wujudat al-maslahatu fa thamma syara'ullah, kalau kata usul fikih ya. Di mana ada kemaslahatan maka disitulah syariat Allah itu. Jadi syariat Allah itu esensinya adalah dalam konteks kehidupan sosial adalah kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Dalam konteks spiritual ketuhanan, ketuhanan. Jadi dengan memahami esensi ini ya maka tentu saja Pancasila adalah syariat Allah. Jadi bukan hanya, jadi yang jelas kalau itu untuk kemanusiaan dan kemaslahatan itu adalah esensi Al-Quran. Iya dong. Semangat Al-Quran. Esensi Quran, esensi Islam. Jadi, esensi Islam. Ya intinya kan misalnya kalau orang mengajak untuk berbuat baik, yaitu Quran kan bilang begitu, untuk selalu berbuat baik. Mengajak orang untuk adil, siapapun yang ngajak ya, mau non muslim, mau teman sendiri, mau keluarga. Nah, orang mengajak berbuat adil, maka kita tidak bilang kan kamu bukan Quran, kamu bukan nabi. Ya nggak bisa, yang diambil kan ajakannya semangatnya. Tentang keadilan. Kalau tentang keadilannya itu juga ajakan Islam. Kalau itu juga ajakan Islam, ya itu syariat. Siapapun yang ngomong gitu. Nah, tinggal mari kita mengimplementasikannya bersama-sama. Jangan sampai, tentu saja tidak itu hanya slogan belaka ya. Jadi esensinya dalam konteks beragama itu untuk isu sosial adalah satu, kemanusiaan artinya menghargai manusia, menghormati jiwa, menyelamatkan kesehatan, kedamaian. Itu kan inti kemanusiaan kan begitu, menghormati dan menjaga kehidupan, melindungi jiwa, mendatangkan peradaban, kesehatan, pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, Kang Pake. Ini kalau melihat dari, mungkin orang-orang di kelompok nomor 1 itu melihat dari kata Pancasila bukan Arab kali ya. Ya, bisa jadi begitu. Ya? Bisa jadi memang yang ngomongnya kan bukan ulama. Ya, bukan ulama, oke. Tapi bukan kita otoritas ya. Tidak punya otoritas. Ya, lebih karena bukan punya otoritas misalnya. Tapi sekarang kan sudah banyak ulama yang berbicara, bahkan dirindukan oleh negara-negara lain di Timur Tengah yang sampai saat ini masih tidak memiliki platform bersama antar berbagai kelompok. Nah, Indonesia itu kan punya lebih dari 700 suku, bahasa, agama, keyakinan, dan lain-lain yang itu penting sekali ada pemersatu. Karena kalau tidak akan mudah konflik, mudah pecah, mudah perang gitu. Di tempat lain di beberapa negara yang mungkin cuma sukunya 2-3 itu terus-menerus perang karena nggak ada platform. Ada platformnya, karena itu banyak sekali di antara mereka pengen belajar bagaimana kita semua yang berbeda-beda ini kok bisa jadi bersatu ya. Kebinekaan itu kan fakta ya, fakta. Nah, yang harus diikhtiarkan terus-menerus persatuan. Karena kalau bineka itu ya kita tidak bisa menolak, pasti orang akan banyak ada perbedaan, ada berbagai macam ragam dan lain-lain. Ya, cuma keragamannya seringkali memungkinkan orang untuk pecah, memungkinkan orang untuk berbeda, konflik dan mungkin berperang. Nah, karena itu untuk meminimalisir kemungkinan itu kita perlu pemersatu, yaitu Pancasila. Jadi ikhtiar kita harus terus-menerus. Nah, karena itu ya itu sangat Islami kalau beragama itu memindahkan perilaku jahiliyah yang awalnya adalah segregatif atau disintegratif. Jadi
perilaku yang selalu membenci, selalu memisahkan, selalu menyatakan perang, karena kan ini membunuh kehidupan. Berpindah kepada peradaban yang bercahaya. Nah, bercahaya kan peradaban yang tidak segregatif, tetapi kooperatif, kerjasama, kebaikan gitu loh. Dari beragama yang destruktif itu melakukan kejahatan, keburukan, penghancuran dan lain-lain sebagainya, menjadi kehidupan yang konstruktif, kehidupan yang menyatukan, kehidupan yang yang menguatkan. Gitu kan, kira-kira begitu. Dan tentu saja Islam sangat menyerukan, sangat meminta kita semua untuk berpindah atau berhijrah dari perilaku-perilaku yang membenci ke mencintai, perilaku yang memecah kepada menyatukan, perilaku yang membodohkan menjadi membuat orang pintar, memiskinkan menjadi orang berdaya dan kaya, berpecah menjadi satu dan lain sebagainya. Itu kan perintah-perintah yang saya kira ada di berbagai ayat Quran dan juga hadis. Misalnya ya di Musnad Ahmad bin Hambal yang sering dikutip oleh Habib Al-Jufri kalau tidak salah, dalam bukunya Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun. Jadi kemanusiaan itu harus menjadi platform yang pertama sebelum beragama. Kemanusiaan itu harus diutamakan. Harus menjadi platform pertama daripada sebelum beragama. Sebelum beragama. Kenapa? Karena kemanusiaan ini menjadi pilar orang bisa beragama. Karena kalau tidak ada kemanusiaan, orang akan berperang, berpecah, konflik, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa zakat. Nah, kita bisa bekerja dengan aman kalau semua memegang nilai kemanusiaan untuk bersatu, untuk berdamai, untuk berbuat baik. Coba kalau semua saling membenci, itu kan akan terjadi chaos, akan terjadi konflik. Kalau sudah chaos, konflik, berperang, kita sulit untuk sholat. Untuk beragama Untuk beragama akan sulit. Karena itu kemanusiaan adalah tolak atau titik tolak pertama untuk membuat kita mudah dan punya kualitas beragama. Nah, itu pernyataan begitu merujuk kepada hadis Nabi. Jadi dalam hadis itu disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, katanya, man anta, ana Rasulullah, wa ma arsalaka, siapakah anda? Saya Rasulullah, kata Nabi. Terus apa risalahnya, apa pesannya? Nah, Nabi mengatakan yang pertama disebutkan adalah antuh kona dima, bagaimana agar jiwa-jiwa manusia terlindungi, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dibully lah kira-kira, sehingga orang merasa nyaman menjadi manusia. Watu ammana at-turuku, bagaimana agar perjalanan, jalan-jalan itu aman dan damai dilalui orang, sehingga orang bisa beraktivitas, bisa berdagang, bisa berjualan gitu. Lalu waktu sholat ar-rahimah, dan persaudaraan dipersatukan. Nah, ini kan semua Pancasila, kemanusiaan di situ, ya, persatuan di situ kan. Baru berikutnya adalah wala tu'bad al-asnam, baru berhala-berhala tidak disembah. Nah, wala tusyraka billah, Allah tidak disekutukan. Jadi tadi persaudaraan, terus kemanusiaan, terus keamanan, terus ketuhanan, ini kan nilai Pancasila yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan karena itu Habib Jufri terang-terangan mengatakan bahwa al-insaniyatu qabla tadayyun, bahwa kemanusiaan itu harus menjadi latar, harus menjadi jalan, harus dipikirkan untuk dibentuk, dijaga bersama-sama, karena inilah yang membuat kita bisa dan berkualitas untuk beragama. Nah, karena kalau beragama lalu untuk membuat orang berpecah, maka jangankan beragama, hidup aja susah. Serba bingung, susah. Takut, serba keder, tidak bisa bingung, berekspresi ya. Susah pergi haji, susah bekerja, apalagi nanti zakat gitu, dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting sekali untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, yang itu semua adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kang Fakih, saya jadi teringat pernyataan
teman dari negara tetangga bahwa kalian tuh beruntung punya Pancasila. Ya, betul. Betul, betul. Nah, negara-negara yang tidak mempunyai dasar itu mereka ketakutan akan terjadi konflik, betul, Konflik konfliknya. pecah dan terus-menerus dan tidak mudah untuk kalau sudah konflik karena agama itu susah sekali menyembuhkannya bertahun-tahun. Nah, ini pengalaman di berbagai negara negara yang gitu karena kalau konflik atas nama agama itu sangat dalam sekali ada dalam keyakinan. Nah, kalau orang keyakinannya bahwa orang lain itu musuh, orang lain itu harus dibunuh, maka apa namanya? Kadang-kadang sebelum membunuh orang lain itu sudah membunuh teman-temannya sendiri dulu, teman-teman, saudara, tetangga. Nah, kalaupun nanti sudah bisa pergi musuhnya, maka akan timbul kecurigaan di antara teman dan kelompok itu sendiri karena berbeda sedikit, salah tafsir sedikit, mungkin salah ibadah dan lain sebagainya akan dianggap sebagai orang yang kafir, orang yang berbeda, orang yang musyrik atau munafik dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu misalnya di Madinah itu orang munafik kan banyak. Bahkan ada ayatnya, ada suratnya, banyak itu kata-katanya kotor dan jahat kepada Nabi Muhammad orang munafik itu. Tapi nggak pernah diapa-apakan tuh sama Nabi. Sama Nabi. Karena kata Nabi selama mereka tetap berbuat baik kepada saya, kami ya kita harus berbuat baik. Karena ukurannya lah berbuat baik atau tidak. Nah soal iman dan tidaknya itu apakah ketidakimanannya itu destruktif atau biasa saja? Kalau biasa saja ya biarkan dia berproses sampai beriman. Tapi kalau destruktif, nah itu baru yang mungkin perlu diantisipasi. Begitupun kalau kita lihat misalnya sejarah Nabi di Mekah itu kan Nabi mengalami berbagai atau melakukan berbagai upaya dakwah yang semuanya tidak menemukan hasil dengan baik, tetapi Nabi tidak pernah melawannya atau menghadapinya dengan kekerasan. Itu nggak ada sama sekali. Misalnya Nabi berdakwah kepada orang Quraisy di Mekah. Itu kan Nabi dilawan, disiksa, beberapa dibunuh kan. Bahkan para sahabat udah nggak sabar minta izin untuk bisa membunuh, bisa membalas. Kata Nabi jangan, bersabar. Itu kan sampai ada yang meninggal, Sumayyah ibunya Ammar, bapaknya juga, bahkan Bilal disiksa, itu hampir terbunuh meninggal. Tapi kan Nabi nggak pernah lawan atau balas. Nabi sendiri juga sering dilempari kotoran dan lain sebagainya, berbagai hal. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah Nabi mengutus utusan ke Ethiopia. Itu kan hijrah ke Ethiopia kan utusan 70 orang yang berangkat ke sana, dan memang kebanyakan orang miskin, orang lemah, tapi juga ada orang hebat, orang pintar, orang kaya, orang elit Quraisy yaitu Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Itu orang Umayyah, orang besar sekali, ikut berangkat ke sana kan tujuannya adalah ingin mengenalkan dakwah ke dunia lain di luar itu. Dan Nabi tidak melakukannya sama sekali dengan kekerasan, paksaan, sama sekali tidak, karena pengen cari platform bersama. Begitupun Nabi pergi ke Taif, yang Nabi diusir itu kan ke Taif perginya. Nabi itu diusir oleh orang Taif, bahkan dilemparin batu sampai berdarah. Dan pada saat itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan bertanya, maukah saya siksa mereka karena telah menyiksa kamu? Kata Nabi Muhammad, tidak. Walaupun mereka tidak menerima saya, tapi saya berharap akan lahir cucu-cucu yang nanti akan beriman kepada saya. Nah itu kan saya kira yang dicari oleh Nabi di Mekah itu dengan berbagai tantangan dan problemnya itu adalah soal platform bersama itu. Kemanusiaan. Platform memungkinkan bagaimana Islam tersebar tanpa harus dengan menggunakan kekerasan. Nah, orang mengatakan tapi kan ada ayat perang katanya. Nah ayat perang itu lahir ketika Nabi sudah ada di Madinah, sudah membentuk sebuah komunitas atau negara yang semua sepakat untuk saling membela satu sama lain ketika terjadi keserangan dari luar. Nah izin pertama perang itu uzina lil ladzina amanu itu adalah karena diserang oleh orang Quraisy. Orang Quraisy dengan jumlah pasukannya sangat besar itu masuk ke Madinah, mau menghancurkan orang-orang Islam di Madinah gitu loh. Jadi itu karena itu
Islam mengatakan itu difa'an atau mempertahankan diri. Nah, sementara dalam kehidupan damai sekarang ya kita kan hidupnya bukan dalam perang, dalam damai. Kalau dalam damai yang berlaku adalah prinsip-prinsip perdamaian, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip kemaslahatan. Yang itu semua ada dalam Quran dan hadis. Innallaha la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum an tabarruhum. Bahwa orang yang tidak membangai kamu itu ya justru kita harus berbuat baik kepada mereka. Birrun itu berbuat yang terbaik. Jadi karena itu mari kita menjadi contoh-contoh Quran, contoh Nabi dengan melahirkan, mewujudkan sikap-sikap kebaikan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan tentu saja kemaslahatan publik. Ya. Baik. Terima kasih Kang Fakih atas sama-sama. penjelasannya bahwa Pancasila adalah syariat Ya. dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disebutkan. Saya bisa menggarisbawahi tadi soal kemanusiaan adalah jalan utama untuk kita beragama. Nah, saya akan membacakan paragraf terakhir dari tulisan Kang Fakih ini di mubadalah.id. Untuk umat Islam Indonesia semestinya tidak perlu lagi mempertentangkan Pancasila dengan syariah Islam, melainkan menerima dan mengamalkannya sebagai bagian dari pengamalan syariah yang diturunkan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas bahwa Pancasila adalah semangat Al-Qur'an itu sendiri Kang Fakih ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share di konten baru Kang Fakih. Apa itu konten namanya? Konten ngaji bersama Kang Fakih. Oke. Mudah-mudahan kita akan Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nah, kita tayang di YouTube. Mudah-mudahan kita nanti selalu semangat untuk membuat konten seperti tadi, semangat kemanusiaan Kang Fakih. Demi kebaikan, keadilan. Yang itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu saja. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.